أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف وإذا ويكتب أبدا الذين وظهر الزهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. يرغبون إلى الله تعالى بالتقرب إليه بكل قربة، ويقولون بأخذ العهد والتلقين ولبس الخرقة ودخول الخلوة والرياضة والمجاهدة وأخذ الصحبة. Orang-orang saleh dahulu, mereka ilmu tauhidnya sangat luar biasa, dan tanda, alamat, ciri, atribut mereka ialah mereka berusaha untuk tidak memandang adanya kisah diri, adanya kebaikan, adanya kehebatan, adanya kemuliaan di dalam diri, agar mereka dibukakan hijab melihat yang mulia itu kurang, yang hebat itu kurang, yang luar biasa itu kurang. Yarghubuna ila Allah bitaqarrubi ilaihi bi kulli qurbah. Mereka cinta kepada Allah dengan melaksanakan segala bentuk kebaikan untuk dekat selalu dengan Allah, yakni melihat selalu hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bawa sembahyang, mereka bawa mengaji, mereka bawa berzikir, bahkan mereka bawa kembali beribadat, berbuat yang baik-baik. Di saat itu mereka memandang kepada Allah yang dikaguminya. Dia sudah tidak lagi memandang dirinya, dia tidak lagi menyombong-nyombongkan dirinya. Bahkan kisah dirinya pun sudah terhapus dari dalam pandangan dan hatinya. Yang ada dan timbul hanya kisah kurang, yang hebat kurang, yang baik kurang, yang mulia kurang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarghubuna ila Allah bitaqarrubi. Manakala mereka melihat adanya umat, adanya kebesaran orang, kemuliaan orang, kebaikan orang, kesucian orang, seakan-akan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetap muhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mereka pun kadang-kadang dengan guru mereka mengambil baiat dan perjanjian untuk tidak melaksanakan maksiat dan dosa, untuk selalu mengerjakan ibadah dan kebaikan. Ditambah lagi sang guru memberikan ijazah talqin zikir kepada mereka, dan sang guru itu pun dapat talqin zikir dari guru beliau, dan guru itu pun dapat talqin zikir dari guru beliau, hingga sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang bertanya langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi pun memberikan jawaban ketika Sayyidina Ali bertanya, apa jalan yang paling cepat, jalan pintas untuk berparak dengan Allah? Dijawab oleh Rasulullah, berzikir. Maka melajarilah Rasulullah akan Sayyidina Ali
dengan berpajang mata. Rasulullah pun berpajang mata. Sidin Rasulullah membaca zikir la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Sayyidina Ali mendengarkan sampai untung 3 kali zikirnya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali pun membaca 3 kali dalam hal masih begitu. Manakala selesai baru Sayyidina Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Ali pun berbincang mata. Karena sesungguhnya ketika mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah adalah mukhalafah. Allah tidak serupa dengan segala makhluk. Allah itu rahasia yang tidak bisa diungkap-ungkap. Wajar membacanya dalam keadaan berpajang mata, menandakan dan mengisyaratkan bahwa kita tidak bisa melihat dan memandang langsung akan zat yang rahasia tadi. Tapi ketika kita membaca Sayyidina Muhammadur Rasulullah, maka pun dibuka karena Rasulullah di hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena itu ketika kita habis sembahyang biasanya itu dibaca la ilaha illallah 3 kali begitu, menunjukkan bahwa kita ini yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang kita tuhankan adalah Allah. Kita kadang menduakan Tuhan. Tuhan itu Allah. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Tapi sihir bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya ada dasar serupaannya, ada dasar samaannya, ada dasar miripannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahasia, yang tidak ada bisa diketahui, untukan dan makhfiyah, untuk bi'an. Aku di dalam peti yang tersembunyi, aku seperti di dalam gelap gulita, yakni tak ada satu orang pun yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah itu sendiri. La ya'lamullaha illallah. Tidak ada yang tahu apa dengan Allah Ta'ala itu kecuali Allah itu sendiri. Allah yang kita tuhankan, di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Itu yang kita kata la ilaha illallah. Setelah kita menuhankan Allah, kesempurnaan hidup harus menjunjung suruh dan perintah Allah. Orang yang menuhankan Allah tapi tidak menjunjung perintah Allah pada sempurna. Orang yang menjunjung perintah Allah tapi tidak menuhankan Allah pun tidak sempurna. Orang yang sempurna ialah orang yang sudah menuhankan Allah kemudian menjunjung perintah Allah. Ujian pertama pun terjadi di saat zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika tauhid itu dipegang oleh malaikat dan oleh iblis bahkan sekalipun. Iblis pada ketika itu alim banget tentang ketuhanan dan malaikat juga. Hingga ujian datang kepada mereka, bangsa malaikat dan bangsa iblis. Manakala Allah yang dituhankan mereka menyampaikan sebuah perintah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Muliakan olehmu akan Nabi Adam, hormati Nabi Adam, agungkan Nabi Adam, sujud kepadanya. Fasajadu. Para malaikat yang sudah menuhankan Allah dan melaksanakan perintah Allah, mereka sujud. Mereka sujud bukan menuhankan Adam.
soal ketuhanan malaikat hati tidak pernah berubah. Yang menjadi Tuhan tetap Allah. Ini karena diperintah. Allah yang menurut saja. Illa iblis, kecuali iblis yang kencang. Kadang-kadang membesarkan, memuliakan dan mengagungkan Nabi Adam. Hendaknya hanya mengagungkan, memuliakan, membesarkan Tuhan. Salahkah iblis dalam maksudnya pada sujud itu? Salah. Di mana salahnya? Pada melaksanakan suruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malam, ada hakul. Kemudian di akhir zaman Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Tuhan pun mendatangkan ujian dengan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu, ujar Allah sesungguhnya Unda, yaitu Allah, dan malaikat Unda yang telah lulus diperintah dan diuji ketika zaman Nabi Adam. Maka ini ada perlu lagi sekarang dites dan diuji. Langsung dibuat Tuhan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, membesarkan, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman kepada Allah, satu lagi yang harus bikin imanmu sempurna. Kalau kada ini, kada sempurna iman kamu, yaitu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, perintah yang ditujukan oleh Allah kepada orang beriman sama dengan perintah yang ditujukan Allah kepada malaikat dan iblis di zaman dahulu. Usjudu li Adam, dengan sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang menuhankan Allah pun masih membesarkan akan Nabi Muhammad. Dan kenapa jadi Nabi Muhammad dibesarkan, diagungkan, dimuliakan? Tanpa wujud Nabi Muhammad, rahasia takkan terbongkar. Tanpa wujud Nabi Muhammad, rahasia tetaplah rahasia. Kita tahu kisah Allah itu ada karena adanya Nabi Muhammad. Kita tahu Allah yang menggerakkan, mendiamkan karena adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bergerak, kita melihat Allah yang menggerak. Nabi Muhammad berdiam, kita melihat Allah yang mendiam. Seandainya Nabi Muhammad tidak ada, apa yang kita lihat? Seandainya alam semesta ini hilang dari pandangan, apa yang kita lihat? Apa bisa kita meyakini adanya Allah? Tidak mungkin. Maka dari karena itu, Rasulullah adalah wasitah, Rasulullah adalah dalil, Rasulullah adalah perantara. Maka dari karena itu dibilang juga kepada diri baginda Rasul sirrul adwan, rahasia alam semesta. Sirrul anwar, rahasia segala cahaya. Kenapa? Karena beliau yang membuka hati. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Sirrul Akwan, maka dari karena itu, maka ini ketika menyebut Sayyidina Muhammadur Rasulullah, karena ini yang kita pandang, ini yang kita ikuti, ini yang kita jalani, dan dengan ini kita bisa melihat dengan hati akan Allah Subhanahu
Jelas, paham, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Maka dari karena itu wujudnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, semuanya dalil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya Rasulullah kisah wujud Allah Ta'ala. Kemuliaan, kebesaran, kehebatan Rasulullah kisah kehebatan, kebesaran, kemuliaan Allah Ta'ala. Apa yang ada di diri Rasulullah semua mengisahkan tentang Allah. Dan Allah wajar berkata, siapa memandang kekasihku sama memandang aku. Siapa mencintai kekasihku sama mencintai aku. Siapa taat kepada kekasihku sama taat kepadaku. Kalau dia ngomong, aku yang nolong. Kalau dia bergerak, aku yang menggerakkan. Kalau dia diam, aku yang mendiamkan. Dan dia kekasihku la yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena ini sebentar lagi bulan Maulid, bulan Maulid, hanya mantan. Pokoknya tiap malam itu ada zaman acara. Paham kata paham pasti dapat berkah. Apalagi acara Maulid diadakan baca Maulid berpunya riwayat hidup Nabi dibaca. Nah, apalagi malam pas 12 Rabiul Awal itu bawa sertifikat, bawa baju, bawa ini, bawa itu, ulah jadi jimat. Pokoknya berberkat duit awal 5.000 misalnya sebuting, karena buat melatih Allah nggak banyak buat itu, nggak banyak bawa. Jadi bila hilang sebutin Allah pulang. Kenapa? Itu jadi anunya, jadi apa? Buntatnya dia. Nanti kata orang itu buntat duit. Nyakan barat ada buntatnya, ulen ada buntatnya, nyala buah-buahan itu ada buntatnya dia. Bani itu aras, gono ada biasa itu buntat bani. Bila diandak di mana pedaringan, ada mau karing, ada mau habis pedaringan itu dikaryaunya oleh buntat. Jaka ular itu kumalanya kan. Ini ada datu-datunya bandanya. Bila mengikuti kumala itu ular kedua masuk datu tangan ular. Apalagi kan sumi di datu ular ini memang nabinya ular kalau nggak apa-apa. Ini ada buntat dan datu-datunya itu. Nah, barakat menghadiri datunya alam semesta. Dipikat alam semesta. Kepalik-palik keempat-empat. Anta nuskhatun akwam. Engkau adalah cetakan alam semesta. Alam semesta semua ada di kaya engkau. Fika suratun rahman. Dan Allah itu nampak dalam diri sampian ya Rasulullah. Wujud sampian, akhlak sampian, perbuatan sampian, sampai seakan-akan pian adalah rupa daripada Tuhan alam semesta. Ika suratun rahman tajma' suwaran bismillah, yang menggabung, yang mencakup, yang meliputi semua makna Al-Quran ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam makna bisba'nya. Apa artinya? Bikana makana wa yakun mayakun. Dan ba itu terhimpun dalam titik. Titik bukan titik ba yang dimaksud, tapi awal titik alam semesta. Dialah sayyidul wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuqtatul wujud al-mustamir ruh fi kulli mawjud.
Jadi mahakam bulan Maulid ini kita harus umum. Di bulan Nabi dilahirkan, di bulan Nabi kita jadi lahir. Mudah-mudahan pokoknya sebelum bulan Maulid ini sudah hati umum, hati gembira. Kenapa? Nabi, dan itu Nabi kita. Nah, jadi tinggal mudah-mudahan keberkahan mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ma'rifat yang hakiki. Allah memang rahasia yang tak bisa dipandang dengan nyata, tapi dia dapat dilihat dengan hati oleh mata yang nyata. Melihat cangkir belum madahkan, hanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita semua agar kita bisa selalu dekat dengan Rasulullah, karena hakikatnya dekat dengan Rasulullah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun pernah ngomong, la yata'addani ahad, siapapun tidak ada yang bisa melampaui aku, siapapun tidak bisa meninggal aku. Orang tidak bisa menghapus akan diriku. Kalau diriku terhapus, hilanglah yang dia tuju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata khilaf dulu dalam risalah Mu'awanah, la mu'inna illallah, wa la dalila illa Rasulullah, wa la amala illa bisabri alaih. Tidak ada yang bisa menolong, yang sebenar-benarnya menolong illallah, kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah, dan tidak ada dalil untuk menuju kepada Allah kecuali Rasulullah. Wala amala, dan tidak ada amal yang membuat kita setia dengan Allah dan Rasul illa bisabri alaih, kecuali arif sandang. Kayak apa? Jalas mati membetisahkan, menjauhkan. Orang yang cinta sama Allah, orang cinta sama Rasulullah, hancur awaknya, kada akan merubah keyakinannya dia. Hingga imannya dia selalu bertambah karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul di atas segalanya. Jadi mudah-mudahan begamatan-begamatlah takawafan. Yarghabuna ilallah, mereka tadi mendekatkan diri kepada Allah, minta diajari talqin, wa nuksil khirqah, lalu dilajari berbaju, berkopiah, bersurban, bergamis, untuk dapat ijazah daripada sang guru, yang guru tadi pun dapat ijazah daripada gurunya, dan terus hingga sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah lalu man safaha aliman faka'annama safahani, wa man nawara aliman faka'annama nawarani, wa man ahabba aliman faka'annama ahabbani, atau kama qala. Barang siapa bersalaman dengan ulama, maka orang itu sama bersalaman dengan Rasulullah. Barang siapa memandang akan ulama, maka sama memandang kepada Rasulullah. Barang siapa mencintai akan ulama, sama mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena itu tadi, sanad dan ijazah itu tadi. Ada guru itu yang dapat ijazah dari guru ke guru sampai ke guru sampai kepada Rasulullah. Ada juga guru itu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dukhulil khalwah, dan mereka pun disuruh oleh sang guru masuk kamar kurang bekal. Jadi wala Dijirun malam tadi kan, kalau orang check up, hasilnya check up, penyakitnya negara asli, nah pada komplikasi lah, komplek itu halus deh, ini negara asli. Apa ujar dokter, pasti paling ada berawat inap, itu paling ada. Amun kalian apa?
opname atau bahaya penyakitnya menular. Bisa-bisa orang yang nggak ada boleh meelang memarahi kata boleh karena bahaya penyakit yang disandang oleh sifatnya. Nah sekarang kita ini berisi penyakit hati. Ada tahu asalnya adanya penyakit hati itu. Cuma akan dihina orang lalu kesinggung aja. Nah berarti ini timbul penyakit hati. Jadi hinaan itu datang cek apa? Hasilnya menunjukkan timbul kesinggung. Berarti saat orang memuji kita tuh penyinggungan sudah ada di dalam diri. Sudah kambuh, cuma belum aktif. Saat dihina, kalau mencoba mulai sifat nara penyinggungan, berarti wajib dibuang. Sifat penyinggungan berarti. Waktu mungkin ada tahu lagi seorang yang kan ada tertahu ini tidak. Karena bisa dapat. Lalu suki, gara-gara suki apa? Ukurannya, laboratoriumnya tak. Oh, berbeda aja tak, jangan tawaran. Nah, kamu penyakit engkelnya tak. Ini memang harus diobati, jangan engkel. Kemana? Apa salahnya? Berapa? 20.000. Kalau 200. Engkelnya bang. Naiki lagi dia tuan meja. Kenapa sih itu aja jadi aku merasa. Aku naik tuan meja. Belum berbuat dengan maaf sudah tuan meja. Ini mana? Waktu miskin ada tahu kita bahwa kita mengidap penyakit engkel. Ada tahu. Bahkan sulit ini check up tahun. Kata duit ada, tertahu lagi kita sabar kata menyembuhkan tertahu, bang duit ada ngomong, timbul menuding itu kerpaknya, mudik gilaan. Hasil check up menunjukkan kita punya hati dari. Nah berarti orang-orang seperti kita masuk rumah sakit ini. Jangan sakit keluar rumah. Kita bisa penyakit. Orang lain jangan tapi jaga, apalagi penyakit kita menular, bahayanya luar biasa. Kalau lewat orang temui, penyakit mana kalau mati. Ini perlu apa? Masuk opnama. Inilah lalu sang guru melajari kepadanya khalwat. Nyawa bacaan ini, nyawa amalakan ini. Tapi khalwat itu setelah menuntut ilmu yang wajib. Agar proses pengobatan itu dilaksanakan dengan benar. Mun ilmunya kan ada masuk khalwat, ya nak keluar ke baju kuning lah. Gilaan. Fikihnya sudah alim, tauhidnya sudah alim, akhlaknya sudah alim. Justru masuk khalwatnya nak menyehatkan hati lagi. Mun ada pentingnya ada keluar bisa. Di rumahnya sambil memeriksa diri, kesabarkah sudah ada, bersyukurkah kata sudah, bisakah mengerti kata sudah, lawan Tuhan. Sakit parut memandang Tuhan nampak mengampuni dosa enggak. Nah itu pengobatan kita. Walaupun mungkin dahulu penyakitnya ya Allah bila parut sakit hamok, tambah sakit gigi hamok. Diketal sedikit saja tampilnya, coba lagi jadi. Sekarang dia mengobati tunggal gamatan dengan apa? Obat ilmu. Ujarnya Tuhan mengampuni dosa enggak sabar, sakit siapa bilang sakit kada terasa. Justru sakit itu dia tahu, mentaya penarangnya sabar. Mana itu? Hanya sakit parut, balun sampai gigi pulang merejut.
maka pulang bini di Tiaw, yang belakang kopi, mau dikata mendengar, dan dasar kata mendengar. Apabila sudah hati orang itu sehat, mau gigi sakit, mau paru sakit, mau apa kek, nggak ada rasa. Nggak ada rasa sedih, rasa pusing, rasa sakit hati, nggak ada. Karena apa? Karena dia nggak punya penyakit. Jadi apa aja yang masuk ke batang tubuhnya seperti orang sehat yang nggak masalah. Tapi kalau orang tinggi darah, oh kambing enak dulu. Karena bilanya makan kambing enak kamu. Dan listrik ya untuknya. Karena ada penyakit. Dia batasi. Akhirnya saking banyaknya penyakit, apa? Baju dingin aja lagi mau ditangguh. Kalau awak berokok, kalau awak bilanya berokok batuk. Mau kasar batuk, rokok murid. Jurena. Begitu juga orang yang hatinya masih garing, datang hinaannya masalah, datang pujian pun juga masalah, datang nikmat juga masalah, datang bala juga masalah. Kenapa? Garing, nggak bisa makan apa-apa lagi nih orang. Tapi kalau orang sehat, hantuk berai. Apa aja kalau apa? Orang sehat. Orang kada napa jurang bareng, kada teman-teman. Jadi kena saat kepala sakit, paru sakit, hinaan datang, orang sehat, nggak masalah. Senyum aja. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pun telah berkata, yang selamat nanti di akhirat, man atallaha biqalbin salim. Mudahan. Jadi mulai malam ini, mulai dalam bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, kita bagaimana? Nang penyakit, nang pinaharat bagi Allah kita nang apa? Nang kurang. Ini pun jika mati diobati sebelum mati. Anu penyakit di luar ini ya kakak itu panggil menggiring di dalam luar. Bila di dalam sehat, insya Allah di luar sehat juga itu juga nanti. Inna bil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad. Allah waliyul qalb. Jadi mudah-mudahan nampaknya kita belajar kayak apa membuang penyanyikan satu maksud untuk impas tinggal. Menyanyikan mana? Nang mana engken penyakit engken yang yang diobati. Bergamatan kita keluar. Ngarang di rumah sakit itu kalau awal sehari masuk sehari ampe. Perlu dulu penjagaan, makan tuh kata kau penang bebas dengan orang dari itu juga yang masuk ke dalam hidup kita kalau kau bebas bergaul dengan kau apa nah bila kada berduit bersusah nah dulu diobati nah hatan kada berduit kau santai kayak apa belajar ilmunya nah itu obatnya itu yang diramu itu yang ditafakurakan berharap kepada Allah bila sudah paham penularannya dari penyakit jadi bila kada berduit apa lagi kurang sembuh kurang kada garing ya Allah anda lebih lama mengenalnya kamu kan garing berhati hati itu garing lagi orang berikan sudah 7 putaran tawasnya di sini raya ini mencari sandal lagi padahal tidak hanya hatinya sehat saja menerima ridho dicari ridho ada ridho harus sudah ditakuni penjaga sandal pada ridho boleh lagi berjalan lagi tapi nama orang garing yang ada terima anda ini orang disuruh menerima yang ada terima malah berbulik ke masjid. Orang menjelawang kan, cuma punya waktu 15 menit bahwa dia sembahyang hajat doa. Dan nak mendoakan malam itu muak darah 70 bulan. Garingnya hati orang kata. Orang garing ini meranyau pendernya. Orang marah dingin dan panas awak tu meranyau, tahu lah meranyau, ada batur lagi berbandir, garing, hati garing. Dan ini menjadi kenapa ada haluan, kenapa ada mengurangi bergaul. Itu semua gara-garanya kita ini orang garing. Jadi sebabnya jangan ada garing. Jadi kita ini kadang-kadang ada sadar diri juga, seorang engken, anak bina sugi-sugi. Kadang dulu orang uang dulu engken, hanya sugi.
Kita tidak tahu kita ni enceng atau kada miskin coba kan namun berduit. Salah apa saya apa sejarah punya catatan katanya miskin. Kenapa bajunya? Bahkan terjadi di hadapan Rasulullah aja pernah ngajar yang mau lalu suci karena apa Pak? Lebih pada di hadapan Rasul lagi dia ngomong. Dia tahu ada penyakit di dalam dirinya. Rasulullah tahu dan sangat mengetahui karena apa? Beliau adalah khalifahnya Allah di muka bumi. Tak apa? Qalilun tu'ati syukra khairun min katsirin la tu'ati syukra. Sedikit kau syukuri lebih bagus dari banyak tapi kamu tidak bersyukur. Sisinya orang berpenyakit. Bagus sedikit isi duit daripada banyak. Selamat. Kenapa? Amunnya banyak engkau. Amunnya banyak karena terganggu ibadah. Tahu supir bahwa orang negara cuma dikarasinya. Pasti itu terjadi. Jadi mendatang oleh guru meminta guru supaya laris berjualan. Jadi kena guru mudahan mana baiknya aja. Nah itu kan bagus. Amun didoakan suci kalau tidak juga kada cucuk. Kada cucuk. Ulun guru cucuk lah kada cucuk lah mudahan suci. Nah ini orang meranyau. Kiri jaringnya meranyau. Pendernya itu kada batur, orang garing kada batur, pender meranyau. Hijau meranyau, panas awak, kurang panas benar itu meranyau aja. Jadi perlu banget kita menyatakan hati kita. Hati sudah garing, apa geram lagi? Ya Allah, asal ada berasa hidup hati garing. Hati itu garing ada berasa lagi ada hidup. Iwak itik tulah berpandang nyaman, jangan berasa nyaman. Ini hati garing. Belum mengapa aja ada berasa. Biar rumah kayak istana tapi hati garing. Ini kadang hati sehat nih kan kurang sehat. Ada gampang orang sehat. Iya ada baju di ketawa. Orang sehat, curang garing, marah dinginnya, paksa ambil jaket lawan selimut. Ada kawan, ada baju, lo rabah aja. Ada kawan, kenapa? Marah dingin. Coba orang sehat, ada baju, di mana? Mandi di bulan garing awak, ada orang sehatnya 5 kali mandi wajib berapanya. Kenapa? Orang sehat. Orang sehat. Jadi mudah-mudahan lagi kita awal memikirkan akan diri kita. Kayak apa supaya awak kita ini, hati kita ini sehat. Dan yang selamat di akhirat itu kadang yang awak seterek bang hati yang sehat. Kalau awak mau seterek, mulai sini kuno bakal parut berhalus. Kada itu kada. Nang salamatu man atallaha bi qalbin salim. Wariyadhah, dan mereka pun memelawani akan hawa nafsu. Nyenang jadi garing itu ke hawa nafsu, lalu garing hati ini. Nafsu juga kan nakal dikawani, lalu bahaya datang. Nang kada nyaman datang, garing datang, gara-gara kawan nafsu lalu diperangi. Maka sudah tano, tak akrabi lawan nafsu. Ya nang orang bahari itu pertama kurangi makan. Jangan sampai hidupmu sadar makan. Pokoknya bila kada makan, itu pusat. Orang santai aja makan iwak kari, nggak makan ayam, nggak makan apa nyaman aja terus nih. Cuma dilatih dulu. Jangan bilanya makan ayam nganjar makan, bilanya kada ayam kada makan. Nah itu garing. Ikan kasihan membeca. Ikan anak kita tadi ayam kan kaki tulang. Makan kada kawan 2, 3, 5 sekali makan. Ayam nang ditukar. Kuitan membeca, ya Allah, kuitan. Ngarang sayang anak itu karakan kesian. Ya Allah, belimat dicari duit saja nukar ayam yang itu. Atau misalnya nukar sate, kalau ada makan sate, kada makan. Atau ini itu penyakit setiawat. Kurang santai aja kita, santai aja. Di lumuran, dua kepala sahabat, makan. Di lumuran ayam, makan.
Julung orang keluar, julung orang misalnya, menghikam haram salah siang lah berarti ini sadam bonolnya itu keluar akan keparukannya cocok kayu mulai bibir muntungnya kan banam benyala api timbul ucol sampai masak ada di panggang ada di ucol benyala kecapan ini kemudian perawit yang wajib blending tunjuk nang sudah disumak berikam ini tuh lewat ke lihat lagi dah dagingnya nang panas sedikit pokok campuran nang kecapan kan apalagi tambah iris bawang nang mantap dikit pulang anaknya mandi kita mengenai ragu-ragu sumak dulu si belum harus gede bawang ada mau cek kamu ada kegampanan masak haruan batanam tadi nambah dicocol tadi buang kulitnya bisa daging yang putih tidak semua nasinya kadang ada karau kadang melambik benar tau makan mengharap rumah pulang kenpolan kaki tinggi ada kegampanan angin libur-libur perawitnya mengganjil 3 atau 7 atau 100 kadang menaruhan terus aneh-aneh kan harus melarang-larang enggak harus ayam harus sapi patuh nyaman masuk akan ya anak-anak ke pesantren paling 2 hari penting ini patuh nyaman kurang patuh makan ayam burung masuk pesantren nang dimakan apa 2 hari sapa paling 2 hari kulit kami apalagi ini sudah tahu ya taruh ke pesantren baru boleh nama atar sudah boleh ke rumah ada tahan jalan hidup ini ada tahan padahal semua halal seakan-akan ada musuh dalam hidup seakan-akan kita modelnya ada yang kita pilih dalam bakawan makanan padahal semua halal semua tak ada masalah yang penting kulu minat thayyibat makan kalau awal berjamaah dan jangan banyak walaupun banyak kada dihisap asal kawan makan itu menjadi Nabi Ibrahim ada mau makan kecuali lawan kurang ada mau seorang makan pasti lawan kurang sampai kecil malaikat kesian Nabi Ibrahim untuk sabar Tuhan anak mentes berpal-pal dan mencari manusia yang makan tetamu Jibril Nabi Ibrahim Jibril kata bentuk malaikat seperti itu dan kita makan rumah ada di Jibril tahu kata ya saya makan aja rumah pakai sehari ada makan 2 hari setahun yang Jibril ada makan ada apa Nabi Ibrahim mana tidak tahan nyong ujian Tuhan jadi Jibril lulus dan Nabi Ibrahim dalam ujian hanya makan itu jenisnya orang makan berkumpul ada di hisab selesai kulu minat thayyibat jangan sampai ke makanan haram ada pemantang makanan itu ada asal jangan tanya apa aja halal bagus cuma kita ini sudah itu tadi Pak penyakit di hati nyeraput lalu obat penyakit di luar orang tinggi darah kepadanya nafsu baca kambing itu bang seorang pun berpikiran
Pikiran apa? Pikiran yang kata-kata. Dari ngatik, kalau enak pilih mata. Yang dua, yang tiga langsung gulingan. Lalu dia darah naik, tekanan tinggi. Lalu aja kan. Maka lalu nomor 2-nya apa? Makanan panas menyebabkan cepat naik darah. Sebenarnya ini datang budi naknya ini pikirannya dibuang dulu bila pikiran udah buang, yang panas masuk. Butuhan ada apa? Asal pikiran ini sudah netral. Kada stabil. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memikirkan kesehatan hati kita. Jadi pertama, jangan tapi jangan makan. Jangan berpilih seadanya aja. Kalau makan aja omai, jangan ada guring jangan naik. Nanti pada diisi mutung. Baru makan nasi 3 piring, duduk di muka titik, sinilang-ulang diajarnya. Ambil berapa nih? Kacang, ini hampuk, ngecip ini, paling ngomong. Jakanya ada guring kok, ada ranai muntungnya nih. Guring aja yang hijau makan. Yang luar makan. Nah itu kan. Dalam agama ada aturan makan non-minum. Makan, jangan berdiri. Minum, bila berdiri itu menimbulkan penyakit. Bawa duduk. Duduk minum itu duduk yang berdiri. Karena bila yang minum berdiri, penyakit timulan. Urat batang tubuh kita ini akan minum berdiri. Itu kata proses banyak yang masuk ke dalam awaknya kan. Kita kok di dokter, aku ini lain dokter. Cuma ujar agama, jangan minum berdiri. Jangan makan berdiri. Apalagi berapa? Minumnya berapa? Berduduk dulu jadi darurat. Dan agama sholat bilanya kami hendak jangan ditahani di agama. Karena lalu penyakit apa kan? Terus pindah ke sepupu bawa kami dulu. Bilanya ada tentang kami bawa kami. Bila ada di kami akan bakas kentalan menekna di dalam saluran itu lalu sedikit yang lalu mengolah macet kena jadinya. Jika awal pulang betul itu mandi langsung karena itu mengembalikan kembali hilangnya tenaga. Amun yang ada mandi, misalnya lah betul yang berisya mandinya jam 8 siang, dia nang ribu awak jabuk lakas jabuknya kada di bawah mandi. Jadi mandi ini memulihkan tenaga yang hampir 100% hilang di saat perang stabilnya. Itu kan semua tenaga habis dikuras, habis tiduran. Jadi memulihkannya banyak karena semua terjadi dari banyak. Awak, boleh pulangnya kembali normal banyak aja cukup. Itu sudah agama yang ngajar. Ada juga pas sudah mandi tahu uang waduh memulihkan tenang hilang enggak? Besarnya nggak? Mandinya dulu memang agama yang apabila kita perang stabil sudah makruh minum ya. Ini tenaga banyak terbuang jadi masuk banyu ini batang tubuh kita ini kalau awal proses itu banyu ulang masuk ini lalu datang banyu itu dengan adanya lalu mengandung. Nah yang mandi dulu hanya minum, mandi dulu hanya makan, makruh makan minum sebelum mandi hingga perang stabil gimana? Ya kalau kita punya soal malam Jumat nggak ada suara diingat, tapi hari Jumatnya ada turun. Allah, ada yang beli di Masjid Raya sehingga apa jamuan. Bismillah. Sebelum balik ke rumah nih, sampai ke rumah
melihat sajadah di atas lemari. Manin, kemana mahajok? Itu baru makanan, belum. Jangan banyak pandir, karena kalau lo pandir ini kan ngarang yang ngomongnya seperti salah. Jangan tapi bergaul, atau jangan tapi gurih, hidup juga gurih. Jadi subuh ketemu subuh non-stop sampai bergelar abun naum. Bilang pada awal-awal, Allah. Tawa segini guring dulu. Sama yang isir kurang satu layaknya. Tawa segini guring dulu sandal. Maka para nang Musa bangun. Besar pangguringan mah. Kenapa aneh juga? Tapi waktu nonton bola kan guring. Jadi pertanda telah betapa rahmat turun kepada orang yang mendengarkan kalamnya Allah. Betapa rahmat turun itu kepada orang yang duduk di majelis. Buktinya, berarti nyaman mana hati orang-orang. Nyaman mana. Jadi jangan dihina kalau orang guring di majelis biasakannya berpikirnya kenyamanan. Nyaman. Sehingga orang yang kada nyaman hati itu coba aja biar kilamnya alga, tapi pikiran camoh, balik kanan, balik kiri, timbang balik beruduk berapa ke harap, ke tingkau, masuk orang yang kan mau buruk. Hati ada tenang, coba turun ke majelis saja. Pada utang samanya rapot juga. Sampai di sini kira kamu utang juga, tapi turun ke majelis. Berarti dasar tatanazzalu alaihimul malaikah. Dasar rahmat turun dibawa oleh malaikat, dasar bebuduran terbukti guring. Jadi bubuhan tapi kawa guring dikirakan utang pancati ke majelis bawa bantal. Wal mujahadah jalan. Jadi tarkul ta'am, tarkul manam, tarkul anam, tarkul kalam. Man taraka ta'ama wal anama wal kalama wal manama. Pertama man taraka ta'ama, makan tapi kencang. Taraka pulang al anama, bergaul pada hakon kecuali penting. Taraka manam pulang munnya guring, ada munnya mengantuk, mengkada-kada. Lawan pulang al-kalam berpender kada tapi apa borek ampat puting ditinggalkan nalal maqam. Ini akan mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Bahkan ada sesuatu kejadian aneh, orang itu mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi bergaul, padahal bukan orang yang beragama Islam, dia bisa melihat yang jauh-jauh. Nah ini nalal maqam. Ini hebatnya orang-orang takut. Nah di sini ada aja ini hatinya begini. Padahal orang itu bukan orang Islam, tapi dia makannya dijaga, minumnya dia dijaga, sampai lapar, sampai haus. Bahkan dokter jujur berkata, seandainya orang Islam mau mengamalkan misalnya lapar baru makan, sebelum kenyang sudah berhenti makan, saya dokter ada payulan di muka. Asal lapar makan, lapar mulutnya makan. Bahkan kita sudah mulai kenyang stok. Nyenak penasaran, teman rasa itu kuat di awak, menyentuh. Namun sudah sampai tanyang benar itu apa rasanya menyentuh ada lagi. Tapi sudah rasa nyaman, nah ya tak. Tungarannya ada makan memberintas. Kepada makan itu memberintas. Ini malah penyakit. Sebuting saja dokter mau makan sehat orang Islam. Sehat. Asalnya pun ini bilangnya mengenai lapar makan, bilangnya makan mama enak sosok. Dan kita ini kenapa rem dulu. Hanya nyamanan. Walau
mujahadah, nah ini sabr. Bersabar menghadapi hidup. InsyaAllah mungkin akan datang semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati kita yang masih garing, yang memiliki penyakit-penyakit yang ganas dan membahayakan. Dan Allah sebelum mematikan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan akan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pengumuman undangan kepada seluruh jamaah Masjid Raya Sabilul Muhtadin akan diadakan haul guru bangil pada hari Sabtu malam atau malam Minggu tanggal 28 November 2015 habis salat Isya yang bertempat di Jalan Ratu Jaleha, Komplek Ar-Raufah atau kediaman almarhum Guru Haji Fitri. Undangan kepada seluruh jemaah habis salat Isya 28 November malam itu. Ta'ampun minta doa. Afdhalu dzikri fa'alam innahu la ilaha illallah la ilaha